screenshot nanti kalau ada yang ketinggalan bisa menyimaknya. Jadi routing ya, konsep routing. Saya ke sini ya, sebentar. Nah ini. Untuk routing ya, prinsipnya yang harus Anda paham itu adalah intinya gini, mau kemana, lewat mana. Routing nanti ada dua ya, ada yang statis, ada yang dinamis ya. Kalau statis itu didefinisikan oleh network administratornya ya, jadi ngoding atau melakukan konfigurasi manual ya. Kalau yang otomatis kita pakai algoritma gitu ya, atau routing protokol yang dinamis gitu. Saya jelaskan dulu yang statis ya. Anda kalau sudah paham statis, nanti dinamis gampang memahami juga ya. Karena di situ kalau dinamis itu yang hitung routernya nanti ya. Mungkin yang perlu Anda pahami yang statis ini. Ya. Jadi biasanya ya saya kasih penjelasan ini untuk routing itu intinya yang Anda harus paham itu mau kemana, lewat mana gitu ya. Mau kemana, lewat mana. Mau kemana itu nanti jadi destination-nya ya, lewat mana itu gateway-nya. Misalkan kita mau melakukan perjalanan ya dari Kediri ya mau ke Surabaya gitu ya, lewat darat. Berarti kan kalau kita ke utara ya, itu kan bisa lewat Kertosono ya, Jombang, Mojokerto, baru Surabaya ya. Nah, di routing itu ya, statis itu Surabaya itu destinasinya. Ya. Mau kemana ya destinasinya, ya, Surabaya. Lewat mana? Nah, lewat mana itu gateway itu adalah yang satu jaringan, ya, yang terluar yang satu jaringan. Jadi misalkan kalau saya kasih contoh dari Kediri ke Surabaya itu kan lewat Kertosono, Jombang ya, Mojokerto kan. Gateway-nya mana? Gateway-nya adalah Kertosono yang terhubung langsung ya dengan Kediri ya. Gitu. Bukan Jombang, bukan Mojokerto. Memang dilewati ya, tapi itu bukan gateway-nya ya. Gateway-nya adalah Kertosono gitu ya. Yang terhubung langsung ya, yang kan Kediri kalau sama Kertosono kan terhubung langsung ya. Lewat jalan darat lah. Kalau Jombang itu kan sudah nggak terhubung langsung kan, harus melalui Kertosono dulu. Nah, nanti Anda ingat-ingat gateway itu seperti itu. Ya. Jangan sampai dia lompat jaringan. Bukan yang lompat jaringan. Gateway yang pasti di jaringan yang sama. Titik interface terluarnya atau IP terluarnya gitu. Kalau di Cisco mungkin pakai tracer, dikenal juga mungkin next hop address-nya gitu. Jadi mau kemana, lewat mana? Nah ini contohnya misalkan ada 3 jaringan ya. Ini network yang pertama ya. Networknya adalah 192.168.1.24 ya. Terus yang kedua ya, network kedua itu 10.10.10.0/24. Ini yang antar router. Terus yang ketiga itu adalah 192.168.2.0 ya, 124. Nah, ini network ketiga. Titik-titik ini sudah paham ya artinya. Kalau di sini ada network ya, di sini ada network, terus di sini ada titik 1 ya, artinya di sini ether 2 router 1 atau mikrotik 1 itu IP-nya adalah 192.168.1.1 gitu ya artinya ya. Kalau ada yang belum paham atau mungkin masih bingung. Nah, ini yang 10 juga gitu ya. Jaringannya ini 10.10.10.0. Kalau di sini titik 1 berarti ether 1 ya, interface ether 1 dari mikrotik 1. IP-nya adalah 10.10.10.1 ya. +24 ya. Kalau yang ini titik 2 ya, 10.10.2 gitu. Nah, nanti ini berhubungan dengan
pemberian IP ya, pemberian IP pada interface-nya ya atau device-nya. Nah, di sini mau kemana, lewat mana ya. Tadi saya lanjutkan ya. Jadi ada 2 mikrotik ya atau 2 router ya. Mikrotik 1 itu terhubung langsung dengan jaringan ini ya. 10 sama 10 10 0. Nah, di routing tabelnya dia belum punya ini. Nah, belum punya 20. Nah, ini belum. Itu dari mikrotik 1, sudut pandang mikrotik 1. Terus sudut pandang mikrotik 2, dia terhubung langsung ke jaringan yang ini ya, sama ya 10 10 0 sama 20. Nah, yang network 1, jaringan 10 dia belum terhubung. Nah, maka nanti kalau melakukan routing ya, routing itu harus dilakukan di kedua sisi ya kalau statis ya. Dinamis pun ya semua harus disetting ya biar bisa ini ya connect ya. Kalau dari mikrotik 1 maka nanti harus melakukan routing ini ya, network 20 ya. Nah, maka pertanyaannya ya, misalkan mau kemana ya, kita di mikrotik 1 ya. Nah, ini tujuannya ya. Jaringan 20 ya. Lewat mana? Nah, ini ya. 10 10 10 2. Nah, jadi gateway-nya adalah ini. Yang paling terjauh kan menuju ke sini ya, arahnya kan ke kanan ya. Itu yang paling luar ya atau paling jauh ya, yang paling jauh ya adalah ini ya. 10 10 10 2. Berarti nanti kalau melakukan konfigurasi ya, address-nya adalah ini ya tujuannya ya. Routing itu bisa satu network atau spesifik langsung bisa ya. Misalkan langsung ke PC-nya, misalkan PC-nya 22 itu juga bisa ya. Atau kalau mau aman ya itu bisa langsung di network-nya. Gateway-nya ini ya. Terus nanti yang mikrotik 2 juga gitu ya. Berarti dia belum punya ini ya, berarti destinasinya ini 10 ya. Gateway-nya mana? Yang terjauh, terluar ya, terluar yang terhubung langsung di sini. Ya. Kalau di router 1 ya gateway-nya ya, ini GW ya, gateway router 1. Kalau di sini itu gateway-nya router 2 atau mikrotik 2. Itu yang harus Anda pahami. Jadi mau kemana, lewat mana. Tuh. Mungkin nanti kalau beda perangkat gitu ya atau beda simulator itu yang membedakan sintaknya aja, tapi konsepnya itu yang harus Anda pegang ya. Menggunakan mikrotik atau nanti menggunakan paket tracer ya, menggunakan router Cisco itu beda sedikit di apa sintaknya, tapi konsepnya sama ya. Nah, ini gateway-nya ya. Nah, itu nanti berarti kalau melakukan routing ya, ini kalau ini contoh di router mikrotik ya. Setelah ngasih IP ya, PC-nya dikasih IP, routernya dikasih IP, ada jaringan yang belum tersambung ya. Nah, kalau router 1 ya tadi ya duanya ini belum belum terhubung ya, maka guys kita lakukan routing. Perintahnya ini IP route at destination address-nya ini ya. 20 tadi gateway-nya adalah 10 10 10 2. Nanti kalau kita print tabel routing-nya ya. Nah, awalnya ada 2 ya. Sebelum ditambahkan routing awalnya ada 2 ini ya, 2 awal ini. Ini statusnya DAC atau ADC ya, Active Dynamic Connect ya. Terus nanti kalau ditambahkan ya, ini ya, routing itu nanti muncul satu ini ya. Destinasinya statusnya AS ya, Active Static gitu ya. Gateway-nya kelihatan ya. Nah, distance-nya 1. Nah, ini artinya lompat 1 hop ya dari jaringannya ya lompat 1 hop gitu. Kalau router 2 juga gitu ya. Berarti yang belum punya di sini ya, berarti dia nambahkan 10 gateway-nya 10 10 1. Nanti
nanti juga ada tambahnya ini, tabel routingnya. Nah, kira-kira kayak gitu. Ini untuk yang mikrotik ya, contoh sintak untuk yang API router mikrotik. Nah, yang untuk UTS ya, itu nanti sambil dicek ya kalau bisa ya, biar Anda lihat ya. Nanti sama ya, nanti sama. Kasusnya untuk yang soal 1, kasusnya sama ya. Ada 2 router, ada 2 PC ya. Yang kiri itu networknya 1.0 ya. Ini ya. Yang kiri ini 1.0 kayak yang contoh di PPT yang teori ya, 1.0. Terus yang ini 2.0 ya. Yang ini 10.10.10 ya. Terus nanti tugasnya sama, melakukan routing jaringan yang belum terhubung. Ya, jadi kalau ada pertanyaan silahkan ya langsung diaktifkan linknya, tanya aja. Nah, jadi nanti ada 3 tahapan ya, konfigurasi bikin topologi ya, bikin topologi dulu ya kayak gini. Terus nanti dihubungkan ya. Ini bisa menghubungkannya dengan gigabit Ethernet ya. Terus kalau yang ini yang ke bawah otomatis nggak apa-apa ya. Ini kabelnya ya. Terus yang ini otomatis semua bisa sih ya. Tapi nanti untuk yang soal 2 pakai serial ya. Pakai serial. Jadi saya contohkan juga. Jadi nanti Anda bikin topologi ya kayak gini. Terus dikonfigurasi ya isinya, terus routernya ya. Nah, bedanya ini kalau bedanya sintaknya aja ya. Kemudian setelah kasih konfigurasi PC ya sama routernya ya, itu nanti baru dilakukan routing ya. Nah, konsep routing itu atau perintahnya ya itu adalah IP route ya, destination subnet next hop address-nya atau gateway-nya ya, istilahnya gateway-nya. Ya. Beda sedikit ya dengan yang tadi mikrotik ya. Kalau mikrotik IP route at address gitu ya. Kalau di sini langsung IP route IP-nya gitu. Terus ada subnetnya ya. Kalau di mikrotik bisa langsung pakai slash ya. Kemudian gateway-nya. Ya, kan sama ya. Destinasi ya, terus gateway ya, begitu. Nah, nanti kira-kira ini yang dilakukan ya, IP route kalau di router 1 ya, atau dalam hal ini router 0 ya, tujuannya gateway-nya, subnet-nya terus gateway-nya. Nanti hasilnya, kalau Anda ngeping ya, isi 0 ya, itu harus bisa ping. Kalau Anda pakai packet tracer, misalkan sudah konfigurasi, sudah benar, mungkin di ping tidak langsung keluar reply-nya, ditunggu aja ya, ditunggu dulu beberapa saat sampai nanti bisa keluar ininya apa hasilnya, reply-nya gitu. Ada pertanyaan mungkin sampai sini, silahkan. Mungkin sambil saya contohkan ya, ntar saya buka packet tracer ya. Ada pertanyaan, silahkan ya, ambil. Saya kasih contoh ya. Yang pertama ya. Nah ini ya. Ini cukup mudah yang ini ya. Anda bisa pakai router yang 1941 ya. Jadi yang 1941 ini ya.
Terus nambahkan switch. Terus nambahkan PC ya, device-nya PC. Ya. Terus dihubungkan ya, dihubungkan bisa pakai yang otomatis ya ini ya. Kalau yang di router nanti yang ke bawah ya itu selalu lakukan yang gigabit Ethernet yang 00 ya, gigabit Ethernet yang 00 ya. Nah, jadi kan ini. Nah, ini ya. Nah, ini nanti kan dia kalau routernya 1941 itu dia punya dua interface gigabit Ethernet ya. Nanti yang 00 ya, Anda waktu konfigurasi ya, yang 00 itu yang ke bawah ya, yang ke PC. Ya ini ya, yang ke PC. Terus yang gigabit Ethernet 01 itu yang antar router ya. Nah, jadi nanti Anda bisa setelah bikin ini ya, topologinya silahkan dikonfigurasi ya. Kalau PC ya bisa masuk desktop kemarin ya, tipe configuration langsung di-set di sini ya. Kemudian routernya, untuk yang router Anda bisa masuk CLI aja ya, biar belajar ya. Nah, nanti posisikan ini dulu ya biar belajar ya. Jadi kalau sudah masuk ya oke, tapi kalau dikeluarkan dulu aja ya sampai yang paling posisinya yang belum masuk ya. Itu tandanya ini router crash ya, router crash. Nah, itu nanti di-enable ya. Terus conft ya, config terminal ya. Nah, nanti masuk gini ya. Setelah di-enable masuk satu gini ya, terus baru dilakukan konfigurasi interface-nya ya. Anda bisa untuk PC-nya ya, untuk mikrotiknya Anda bisa lihat contoh modulnya ya ini. Enable config T, kemudian masuk config ini ya, terus interface-nya dipilih. Ya. Interface gigabit Ethernet ya, yang 00. Nah, nanti kalau sudah masuk conif, ya ini sudah masuk interface-nya, baru dikasih ya IP address berapa gitu ya. Disesuaikan kasusnya ya, IP address 192 16811 ini yang ke bawah ya. 2 268 11 itu jadi gateway-nya ya. Kemudian 255 terus biar up yaitu kalau di Cisco ditambahkan perintah ini shutdown ya. Nah, gitu. Nah, nanti jadi hijau ini linknya ya. Ini kan awalnya belum dikonfigurasi kan merah. Nanti jadi hijau ya. Terus Anda bisa sorot juga ya. Ini kan kelihatan ya. Ini kalau disorot gigabit Ethernet 00 ya up nih IP address-nya berapa dan seterusnya gitu ya. Terus nanti lanjutkan juga yang ini kalau dibuka ya. Nah, ini kelihatan ya. Sebenarnya pakai di sini juga bisa ya, tapi Anda lewat CLI dulu aja biar belajar juga. Nanti diteruskan interface yang lain ya. Gitu sampai terakhir nanti sudah semua selesai, PC-nya sudah, routernya sudah, itu ada yang tersambung ya, ini sudah tersambung, ini misalkan kayak router 1 ya, sudah tersambung, nanti yang belum di sini. Ya, ini yang perlu Anda routing nanti. Gitu. Ya. Ini tinggal dilanjutkan aja. Untuk yang soal 1 itu, soalnya semua mahasiswa sama ya, jadi Anda bisa belajar, mungkin pelajari dulu konsepnya, ya sintaknya, mungkin belajar bareng ya.
dikerjakan barengan ya, mungkin bisa. Tapi untuk yang soal 2 itu yang harus dikerjakan sendiri-sendiri ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silahkan. Ada enggak? Belum? Nanti mungkin pertanyaan muncul waktu ngerjakan ya mungkin ya. Enggak apa-apa lah, nanti kalau ada problem waktu ngerjakan ditanyakan aja ya gitu. Terus untuk yang nomor 2 itu yang perlu Anda perhatikan ya, karena ada customnya sedikit gitu ya. Ini soal nomor 1 saya rasa nggak ada masalah ya. Untuk yang nomor 2 nanti soalnya seperti ini ya. Jadi ada 3 router ya, router 0, router 1, router 2. Ada 3 PC juga ya, masing-masing router punya klien PC, 1 PC ya, masing-masing ya. Terus nanti yang sedikit berbeda di sini, ini adalah kasih IP-nya modelnya kayak gini. Ya, untuk routernya ya itu nanti 10, 10, yang di sini ya, yang kiri ya, antara router 0 sama router 1 itu adalah IP-nya 10, 10X, ya, X1/30. Yang di sini itu 10, 10X.2. Nah, tuh, terus yang di sini 20, 20 ya, 20, 20X.1, 20, 20X.2. Lah, X-nya ini yang harus Anda sesuaikan masing-masing. Nanti saya jelaskan berikutnya. Terus satu lagi, di sini ada Y ya untuk PC-nya ya. 192 168 10.Y. Nah, X sama Y ini apa? X itu adalah ini. X itu adalah kelas ya. Saya kebetulan kan 3 kelas ya. Kelas 2A, 2B, 2C. Nah, kayak gini. X-nya itu kalau Anda kelas C berarti nanti 30 ya. Terus Y-nya adalah nomor absen ya. Kecuali nomor absen 1 ya, karena 1 nanti kan digunakan untuk gateway ya yang interface-nya di router kan ya. Ya, di sini. Nah, untuk khusus untuk nomor absen 1 itu ganti dengan 100 ya. Nah, kayak gitu. Ya, jadi Anda bikin topologinya dulu ya. Terus nanti baru terapkan IP-nya ya. Berarti kalau Anda kelas C, mungkin kalau biar nggak bingung digambar ya, Anda bisa gambar di kertas ya sebelum Anda praktekkan. Kalau kelas C ya 10, 10, ininya 30 semua. Yang di sini ya, serial 0, 000, router 0 ya, berarti IP-nya 10, 10, 10, 1, 130. Nah, ini 130 berapa ya perlu Anda cari juga. Tadi kalau 124 itu kan 255, 255, 255, 0 ya. Kalau 130, 255, 255, 255, nah berapa itu yang terakhir Anda cari. Ini 30, untuk Y-nya ya, PC 0, PC 1, PC 2 itu menyesuaikan absen Anda. Jadi Anda harus coba sendiri-sendiri ya ini ya, biar bisa. Nggak bisa kopas temannya ya. Dia harus belajar ya. Gitu ya. Terus satu lagi ya, yang berbeda di soal kedua ini, antar router nanti Anda hubungkannya dengan serial ya. Untuk yang ke bawah ini bisa pakai Gigabit Ethernet ya. Untuk yang antar router itu pakai serial. Saya contohkan ya. Ini saya del dulu ya. Untuk routernya soal 2 itu pakai yang 2911 ya. Ini ya 2911. Kalau yang tadi soal pertama pakai 1941, kalau di sini pakai 29
satu. Ya. Nah, gini ya. Nah, ini nama routernya ya disesuaikan ya. Boleh 12012 ya. Pokoknya 3 router yang berbeda ya. Misalkan saya sesuaikan dengan namanya ya, keterangannya bersama ya. Nah, terus ini Anda perlu nambahkan interface serialnya ya. Ini kalau saya syarat kayak gini ya, dia hanya punya Gigabit Ethernet ya, interface Gigabit Ethernet ada 3 ya. 00, 01, 02. Nah, nanti untuk menambahkannya caranya kira-kira kayak gini ya. Diklik ya. Terus diklik routernya, terus diklik ini. Yang 2T ini ya. Nah, ini terus nanti diklik ini ya, di off-kan dulu ya, terus dipasang di sini. Nah, gini. Nah, terus nanti kalau kita sorot, nah dia bakal punya ini ya, serial. Ada tambahannya 2 serial. Ya. Interface serialnya. Serial 00 sama 01. Terus yang satunya juga gitu. Ya. Ini ditarik ke sini ya. Ada satu lagi ya, pilih yang 2T. Ini. Ya. Nah, kalau sudah nanti kan ada switch ya, ya tinggal tambahkan aja ya switch-nya. Terus ada 3 PC ya. Sesuaikan aja. Untuk yang ke bawah ya, koneksi yang ke bawah nanti Anda bisa yang pakai yang otomatis ini ya. Ini ke sini ya. Terus yang serial khusus antar router itu pakai yang serial DCE ya. Nah, ini nanti pilih ini. Yang di kiri itu serial 00 semua ya, bukan dengan serial 00 ya. Terus yang tengah ke kanan, nah itu pakai yang serial 01. Nah, itu nanti ini sudah gini ya. Tinggal nanti Anda konfigurasi IP-nya ya. Jangan sampai salah ya nanti ya. Yang berbeda sedikit ya untuk serial nanti yang dicontoh ini kan ini ya, interface-nya gig 00 atau 01 ya, gigabit gitu ya. Untuk yang SE nanti ya menyesuaikan aja SE sesuai kayak ini ya. Dan ada SE 000 berarti ya nanti serial 000 gitu ya. Di misal saya masuk ke sini ya. Dipelankan dulu. Ya, itu tunggu dulu ya di on kan. Oh ini yang aja kan. Dimatikan dulu ya. Nanti kalau dihidupkan apa? Kan dia restart ya. Itu langsung aja ya basic konfigurasinya ya. Nah, tunggu aja ya sampai restartnya selesai ya. Nanti kalau sudah masuk enable ya. Nah, nanti di enable ya. Terus const. Nah, terus interface-nya ya, interface
Bedanya di sini ya, kalau tadi kan gigabyte ini ya gig, kalau ini SE. Ya. Eh, 000 ya. Nah, gini ya. Nanti IP-nya berapa kalau kelas Anda? di address 10 10 31 ya yang router 0. Nah, ini 255 255 255 kalau 130 itu 252 ya. 01. Nah, nanti kalau Anda lihat nah, ini ada IP-nya serialnya ya. Kalau yang 01 belum dikonfigurasi belum ada ya. Nah, bedanya sedikit itu ya serial. Ya, gitu. Yang lain gigabit Ethernet sama ya, gig interface yang berapa pakai 00 ya pakai 00 ya. Kayak gitu ya. Kira-kira ada yang ditanyakan kira-kira? Terus jangan bingung soal biasanya yang bingung soal gateway ya. Gateway itu Anda ingat-ingat ya, gateway itu adalah yang satu jaringan, pasti satu jaringannya. Misalkan kayak gini. Ini nah ini ya, ini kan network 1 ya. Network 1 ini network 2 terus ini network 3 ini network 4 ini network 5. Anda jangan bingung masalah gateway ya. Jadi misalkan gini, kayak router 0 ya, router 0 itu kan terhubung langsung dengan network 1 sama 2 ya. Berarti dia yang belum terhubung di network 3, network 4 sama network 5. Berarti nanti routingnya Anda harus melakukan routing ke network 3, ya, network 4, network 5, kayak gitu. Ya. Itu clue-nya. Ya. Terus gateway-nya mana? Nah, gateway-nya adalah yang terluar ya, yang satu jaringan. Nah, kira-kira di sini. Ya, ya kalau router 0 itu gateway-nya ya, mau ke network 3, 4, sama 5 itu gateway-nya di sini. Ya. Berarti interface serial 00 router 1. Ya, IP-nya interface serial 0000 ya, router 1. Terus nanti yang sebaliknya juga gitu ya. Kalau di sini ya, router 3 ya, ini router 3 yang terhubung langsung sini dan sini, network 4 dan 5. Yang dia belum terhubung ke network 1, 2, sama 3. Ya, berarti nanti Anda perlu melakukan routing 3 kali ya, ke network 1, network 2, sama network 3. Ya. Gateway-nya mana? Ya, gateway-nya mungkin kalau yang network 3 sama 2 mungkin Anda sudah paham ya. Kan dekat sini ya, berarti di sini. Ya. Nah, tapi kalau network 1 gimana Pak gateway-nya? Ya sama ya. Jangan bingung, mungkin Anda diganti di sini atau di sini, jangan ya. Kalau di sini atau di sini itu sudah lompat satu jaringan, lompat ada satu hop gitu ya, udah beda jaringan, itu nggak bisa. Ya. Gateway-nya tetap di sini. Nah itu, jangan bingung itu ya. Itu yang kedua. Terus untuk router 2. Nah, yang satu ini yang tengah gimana? Yang tengah ini beda dengan yang dua tadi. Yang dua tadi kan cuma 2 yang terhubung. Nah, yang tengah ini sudah terhubung ke 3 jaringan. 1, 2, 3. Ya, berarti yang belum network 1 sama network 5. Berarti Anda perlu untuk router 1 ya, yang tengah melakukan routing
di network 1 sama network 5. Nah, nanti beda gateway-nya ya, karena ini satunya ke kiri, satunya ke kanan. Ya. Nah, untuk yang ke network 1 ya, berarti nanti gateway-nya di sini. Ya. Gateway-nya di sini. Ya. Untuk yang network 2, nanti gateway-nya IP yang di sini. Nah, itu sudah saya kasih clue-nya ya, tinggal ada konfigurasi yang benar ya, bikin topologi yang benar, dikasih IP yang benar, jangan sampai salah ngasih IP-nya ya. Kalau Anda salah ngasih IP-nya interface-nya, walaupun routing Anda benar ya, destinasinya benar, gateway-nya benar ya nanti nggak jalan ya. Kayak gitu kira-kira. Tinggal dibikin topologi yang benar, kasih IP yang benar, terus dilakukan routing, baru dicoba. Cobanya di ping aja ya. Dari misalkan sudah semua dilakukan routing, selesaikan semuanya dulu ya 3 router, nanti PC 0, ping ke PC 1, PC 2 gitu ya. Kayak gitu nanti tesnya. Kira-kira kayak gitu. Ya, ada pertanyaan mungkin? Silahkan. Untuk penjelasannya ya UTS. Jadi Ini nanti di Cisco kan, Pak? ya di Cisco ya pakai tracer ya. Nanti mikrotiknya setelah UTS saja. Nanti kita belajar mikrotiknya lagi ya. Terus nanti yang dikumpulkan seperti apa? Yang dikumpulkan berupa video demo. Ya, jadi Anda bikin ya, terus Anda konfigurasi, routing ya, Anda tes ya. Nah, nanti ditunjukkan ya. Mungkin kalau apa langsung gitu ya, bikin langsung direkod. Kalau lama ya berarti caranya Anda bikin dulu ya, terus nanti Anda lakukan konfigurasi, nanti waktu record videonya ditunjukkan ya, sudah bikin kayak gini, terus nanti router 1 dikonfigurasi kayak apa, ditunjukkan gitu ya, di historinya, mungkin di historinya CLI-nya gini ya. Ini kan kalau kayak saya tadi ya ngasih IP kan ada historinya ya ditunjukkan. Di video-nya ditunjukkan juga. Jadi nggak tiba-tiba jadi di ping gitu enggak ya, ditunjukkan dulu ini konfigurasinya ini. Di satu konfigurasinya kayak apa ya. Router 1 kayak apa dan seterusnya gitu ya. Nanti setelah itu sudah kasih konfigurasi IP, nambahkan routingnya ya. Mungkin kalau belum ya Anda direkod situ ya konfigur sama langsung direkod nggak apa-apa ya. Terakhir nanti nyobanya ngeping ya. Di ping bisa dari router ya, bisa dari PC-nya. PC ke router ya atau router ke PC ya. Atau router ke router yang lain ya, atau PC ke router ya, atau PC ke PC yang bawahnya router yang lain kayak gitu. Kira-kira kayak gitu ya. Untuk deadline-nya cukup panjang ya. Jadi biar Anda sama belajar ya, biar nanti hasilnya bisa maksimal. Deadline-nya pokoknya sampai sebelum pertemuan berikutnya. Ya. 1 hari sebelum pertemuan berikutnya. Jadi deadline-nya di hari Kamis. Ya. Oke, kayak gitu.